Halo, balik lagi dengan edukator milenial. Yuk, kita belajar bareng lagi. Kali ini kita melanjutkan materi dari video sebelumnya ya, yaitu formulasi dan implementasi strategi. Di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa ada keterkaitan antara formulasi strategi dan implementasi strategi. Dan itu bisa terlihat dari kondisi yang nanti akhirnya nampak ya pada suatu organisasi, perusahaan, ataupun bisnis. Nah, di video ini kita akan tahu ternyata selain adanya keterkaitan atau hubungan erat antara formulasi strategi dengan implementasi strategi, juga ada perbedaan yang sifatnya fundamental. Apa aja sih perbedaan dari formulasi strategi dan implementasi strategi? Yuk, kita langsung bahas bareng-bareng. Oke, kalau di formulasi strategi itu memang adalah tahap perumusan strategi dengan memposisikan kekuatan atau strength yang dimiliki oleh perusahaan, lembaga, ataupun nanti bisnis ya, sebelum kita melakukan atau mengimplementasikan strateginya. Lalu dalam formulasi strategi itu fokusnya kita adalah efektivitas. Gimana sih caranya untuk mencapai tujuan atau goals yang memang kita rancang. Terus juga kalau di formulasi strategi itu lebih ke proses intelektual. Nah, kemarin kita udah bahas ya bahwa orang-orang yang berada di level manajemen tingkat atas adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam proses matang formulasi strategi. Nah, mereka ini memang sudah dianggap memiliki expertise, memiliki intelektualitas, memiliki pengalaman di bidangnya. Sehingga mereka dipercaya untuk memformulasikan strategi dalam suatu perusahaan, organisasi, ataupun bisnis. Lalu dalam formulasi strategi juga kita butuh keahlian intuitif dan analisis yang tajam. Karena kalau nggak begini, nanti kita nggak bisa memprediksi dan memproyeksikan ya perusahaan itu industrinya sedang seperti apa, kondisi pasarnya seperti apa, ke depannya proyeksinya seperti apa, semacam forecastingnya ya. Kemudian kemungkinan-kemungkinan apa yang mungkin terjadi bagi perusahaan atau bisnisnya kita. Maka dibutuhkanlah keahlian intuitif dan analisis yang tajam. Selain itu juga dalam formulasi strategi dibutuhkan koordinasi antar beberapa individu, yaitu orang-orang yang memang berkepentingan dan memiliki tanggung jawab dalam formulasi strategi. Ingat ya, kalau dalam proses formulasi strategi orang-orangnya memang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang berada di level manajemen tingkat atas atau top level manajemen. Ingat piramida yang atas itu ya, yang ada di kerucut atasnya. Nah, kalau implementasi strategi itu adalah memang proses ketika kita mengelola strength atau kekuatan yang dimiliki oleh lembaga, oleh perusahaan atau oleh bisnis dalam semua aspek ketika kita mengimplementasikan strategi yang telah kita formulasikan. Ini adalah tahap prakteknya gitu ya. Kita mempraktekkan, mengoperasionalisasikan, mengimplementasi strategi yang sudah diformulasi dengan matang. Dan kita di sini berfokusnya pada efisiensi. Gimana caranya dengan sumber daya tertentu kita mencapai hasil yang diharapkan, atau dengan sumber daya yang minim kita memperoleh hasil atau tujuan tertentu dengan unsur-unsur efisiensi di dalamnya. Lalu kalau diimplementasi strategi lebih mengutamakan atau tentunya ya proses operasionalisasinya ya, proses operasional atau menjalankan bisnisnya, ngeran usahanya, ngeran perusahaannya, lembaganya juga. Nah, karena di sini adalah tahap kita mempraktekkan atau mengimplementasikan strategi yang telah kita formulasi. Juga kita butuh motivasi khusus dan keahlian kepemimpinan. Kenapa? Karena dalam tahap implementasi strategi tuh orang-orangnya udah luas banget. Seluruh rakyat, kan ya, maksudnya semua orang, karyawan, serta pimpinan yang berada mulai dari
Manajemen tingkat bawah, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat atas, semuanya harus menginternalisasi dan menjalankan tugas kewajibannya dalam mengimplementasi strategi sehingga visi misi dan tujuan perusahaan atau lembaga dan organisasi bisa terrealisasi. Ini butuh orang yang punya jiwa leadership yang bisa adapt atau cocok ya di perusahaan atau lembaga tersebut, karena nge-treat orang tuh beda-beda caranya. Oleh karena itu, leadership atau skill kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk menyebarluaskan, untuk menanamkan motivasi internalnya juga bagi setiap orang yang ada di perusahaan atau organisasi dalam mengimplementasi strategi, khususnya di bidangnya mereka juga ya. Karena dengan begitu KPI-nya akan tercapai dan realisasi atas tujuan bersama itu bisa lebih mudah didapatkan. Dan di sini dalam tahap implementasi strategi juga sangat dibutuhkan koordinasi di antara banyak individu. Karena orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab dalam implementasi strategi adalah semua orang yang berada di dalam lembaga ataupun perusahaan dan bisnis. Ini nggak bisa ngandelin satu sama lain. Kalau cuma mengandalkan itu tidak bisa, karena semuanya harus menjadi support system yang baik dan tahu ya bagian atau porsinya masing-masing sehingga nanti dot-dot itu akan terkoneksi dan visi misi tujuan perusahaan akan lebih cepat realisasi. Gitu deh. Selain ada hubungan erat atau keterkaitan antara formulasi strategi dengan implementasi strategi, ternyata ada juga loh perbedaannya. Dan ini adalah perbedaan antara formulasi strategi dengan implementasi strategi. Oh iya, materi ini juga masih kakak ambil dari buku manajemen strategik yang kakak tulis sendiri ya. Oke, sekian. Nanti kita belajar lagi tentang gimana implementasi strategi atau hal-hal kaitannya dengan strategi di perusahaan, di bisnis dan lembaga ya di video-video berikutnya. See ya.